Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbah sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengeling, sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan, yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 9 Agustus tahun 2022. Nah, ini bertepatan dengan hari Selasa Pahing. Selasa Pahing ini Neptunnya 12 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya, weton Selasa Pahing tepat pada hari Selasa Pahing tanggal 9 Agustus tahun 2022 ini isi atau sisa 1, sehingga dimungkinkan ya aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya ini nanti insya Allah dalam kondisi yang cukup baik, artinya cukup hoki atau cukup beruntung. Nah, hasil perhitungan ini hendaknya dijadikan sebagai penyemangat, sebagai motivasi, khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Selasa Pahing. Tentu ini nanti harus diimbangi dengan kerja keras, usaha, dan ikhtiar yang sungguh-sungguh supaya potensi keberuntungannya ini nanti bisa benar-benar maksimal ya. Kemudian hari Selasa Pahing ini bertepatan dengan naas bagi weton Sabtu Wage, Sabtu Kliwon, dan Minggu Kliwon. Oleh karena itu ya ketiga weton ini tadi yaitu Sabtu Wage, Sabtu Kliwon, dan Minggu Kliwon hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan, maupun berencana melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Selasa Pahing ini bertepatan dengan hari naasnya. Selanjutnya, hari Selasa Pahing ini dianggap tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini dianggap tidak baik, apabila kondisinya ini kok terpaksa, ya nggak apa-apa, asalkan nanti bepergian jauhnya tidak menuju ke arah pantangan ya pada hari itu, yaitu tidak menuju ke arah tenggara. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang berencana ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah termasuk rutinitas atau aktivitas harian, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja. Selanjutnya, bahwa hari Selasa Pahing ini termasuk kategori yang sangat baik apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru, bisnis baru, atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tiba dino sri. Akan tetapi, tentu ketentuan ini tidak berlaku bagi ketiga weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi. Kenapa? Ya karena bertepatan dengan hari naasnya tadi ya. Selanjutnya, untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Selasa Pahing ini berkedudukan di arah timur dan selatan.
Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, hendak mengikuti tes, wawancara, mau melamar pekerjaan, dan lain sebagainya, ya ini nanti bisa mempertimbangkan ya atau memakai ketentuan ini. Berikutnya, berdasarkan Neptunya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan, ini berkedudukan di arah utara dan barat. Ya, oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu punya rencana bepergian ya dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan ya salah satu dari dua arah ini. Artinya bisa pilih menuju ke arah utara atau ke arah barat ya. Dengan begitu mudah-mudahan segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih berdasarkan Neptunya bahwa hari Selasa Pahing ini termasuk kategori yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Ya karena dari 4 perhitungannya ini hanya ada satu yang menyatakan baik yaitu tipe Yoso. Selebihnya yang 3 ini menyatakan tidak baik yaitu tipe sempoyong, kemudian sempoyong, dan sempoyong lagi. Nah, meskipun satuannya ini dianggap tidak baik apabila pada hari itu teman-teman ini terpaksa mau pindah rumah, ya karena satu dua hal harus pindah rumah pada hari itu juga misalkan, ya nggak apa-apa asalkan nanti teman-teman perhatikan jangan sampai pindahnya ini nanti menuju ke arah pantangan ya pada hari itu. Ini arah pantangan khusus pindah rumah, jadi nanti sebaiknya jangan sampai pindah rumah menuju ke arah barat ya dari tempat tinggal semula atau tempat tinggal saat ini. Nah, sebelum Mbak lanjutkan, di sini perlu Mbak sampaikan ini berkaitan dengan ketentuan hajatan. Ya, perlu teman-teman pahami, kalaupun nanti hasil perhitungannya ini menyatakan baik, ya ini nanti hanya diperuntukkan atau direkomendasikan bagi orang-orang yang memang dulunya terlahir pada bulan Suro atau bulan Muharram. Karena saat ini kita berada di bulan Suro atau bulan Muharram. Baik, ketentuan selanjutnya bahwa hari Selasa Pahing tanggal 9 Agustus tahun 2022 ini berkedudukan di pekan kedua di bulan Suro atau bulan Muharram. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Selasa Pahing ini termasuk hari yang kurang baik apabila dipakai untuk kepentingan melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya, ini hanya ada satu yang menyatakan baik, yaitu tipe senang keden, bermakna banyak senang. Tetapi selebihnya yang 2 ini menyatakan tidak baik, yaitu tipe satru Allah, menjadi musuh Allah, dibenci atau dibendu oleh Allah, dan tipe tuno luput, bermakna serba tidak tercapai hajat, keinginan, dan cita-citanya wallahu a'lam. Nah, akan tetapi apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ini agaknya hasil perhitungannya bertolak belakang karena hari Selasa Pahing tanggal 9 Agustus tahun 2022 ini berkedudukan di wuku Medangkungan. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ini petung dinane tipe dino ayu. Nah, ini tentu dianggap hari yang baik apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau menggelar hajatan nikah karena diyakini bisa berdampak baik ya berkaitan dengan sandang pangane, rezekinya, kesehatannya, dan insya Allah ya adem, ayem, tentrem, jenjem rumah tangganya. Kemudian untuk ketentuan Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah barat dan selatan. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian
yang sekiranya pada hari itu punya rencana bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat, ya ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu dari dua arah ini, artinya bisa pilih menuju ke arah barat atau ke arah selatan. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik pada hari Selasa Pahing ini berkedudukan di arah selatan dan barat. Ya, karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali. Akan tetapi ini terkecuali untuk yang ketentuan pindah rumah tadi. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Selasa Pahing tanggal 9 Agustus tahun 2022 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tiba podo susah. Artinya ini termasuk hari yang tidak baik apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai urusan, berbagai keperluan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadarallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.